Apakah kalau seseorang sembarang memviralkan bisa kena pidana dia? Kalau tidak ada dasar hukumnya yang berisi fitnah boleh, tapi Ya. kalau itu demi kepentingan umum, ya jadi kalau itu adalah kepentingan umum, kebenaran, maka ada alasan penghapusan pidana, maka orang Ya. itu tidak bisa dipidana, Bang Hotman. Pasal 310 ayat 2, di luar di situ bilang ada fitnah, pencemaran dan segala macam. Maka di ayat 2-nya menyatakan dari itu bukanlah satu tidak pidana pencemaran nama baik jika itu dilakukan demi kepentingan umum. Kembali Hotman Paris dengan caranya membantu Nikita Mirzani melawan rivalnya Reza Gladys di pengadilan. Secara tidak langsung Hotman menginterview terkait dengan permasalahan yang ternyata hal itu bersinggungan mirip dengan permasalahan yang dialami oleh rekannya Nikita Mirzani. Hal itu tentunya membuat Reza Gladys ketar-ketir dengan pembahasan yang dilakukan oleh Hotman Paris Hutapea. Menyampaikan kebenaran, ya kan, yang tadi inilah yang disebut dalam hukum. Walaupun dalam undang-undang dikatakan perbuatan itu melawan hukum, tapi hilanglah sifat melawan hukum tadi karena ada kepentingan yang mau dilindungi. Dalam hal ini kepentingan orang-orang demi keadilan, karena tujuan tertinggi daripada hukum itu adalah keadilan. Pasal 368 KUHP itu harus ada ancaman kekerasan, harus ada kekerasannya. Padahal Nikita dan Mail pada saat itu tidak melakukan ancaman kekerasan. Harusnya Pak Fahmi Bahmid melihat itu. Waduh, ini kan bukan ancaman kekerasan atau kekerasan. Kenapa pihak penyidik menerapkan pasal itu? Itu harusnya. Nah, itu bisa dilakukan ketika Fahmi Bahmid sebagai pengacara Nikita Mirzani melakukan upaya hukum, yaitu pra-peradilan. Tetapi tidak dilakukan, sehingga Nikita Mirzani ditahan begitu lama. Dan pada akhirnya jaksa dengan kewenangannya, ya, jaksa memiliki kewenangan untuk itu, merubah dakwaan. Dengan dakwaan itulah yang sah di pengadilan. Tidak berpikir lagi berkas perkara. Berkas perkara itu hanya sebagai alat, ya, alat bukti. Tetapi dakwaan jaksa, ya, sesuai dengan amanah undang-undang, bisa merubah dari apa yang jaksa pelajari dan teliti terkait dengan berkas tersebut. Kalau nggak salah pasalnya 144, ya teman-teman, silakan teman-teman bisa buka-buka. Nah, kemungkinan besar ketika Fahmi Bahmid melakukan upaya hukum dengan cara pra-peradilan, yakin menang. Karena pasal yang diterapkan berbeda dengan fakta, gitu loh. Kan ada pemerasan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan. Nah, kekerasannya kan tidak ada. Kalau polisi menetapkan itu dalam proses penyidikan, langkah yang diambil satu-satunya adalah pra-peradilan. Kalau cermat saat itu, gitu. Ya, karena terus terang ya, saya juga mengalami hal yang seperti ini. Begitu pra-peradilan, orang tidak melakukan kekerasan, tetapi pasalnya dengan pasal ancaman kekerasan, lolos teman-teman, lolos. Hakim tidak bisa membuktikan. Karena apa? Ancaman kekerasannya atau kekerasannya harus juga dibuktikan. Oke teman-teman, jadi itu ya pesan saya. Seandainya tidak terlalu banyak bersuara di media, strateginya itu mungkin lebih bermanfaat. Ketika hanya untuk menyenangkan fans, seperti kelihatan bahwa ini perjuangannya, kan banyak yang komentar mantap Pak Fahmi, mantap Pak Fahmi. Oke, kalau itu hanya dinilai oleh fans, kalau nanti di persidangan ternyata ada counter attack, bagaimana? Ya kan, banyak kan contohnya, seperti pemerasan dijadikan sebagai atau diganti dengan pencemaran. Itu kan hati-hati, sudah hati-hati. Kemudian ini kalimat tadi ada di berita ini ya, pemerasan katanya endorse. Banyak kok artis yang endorse itu tidak begini model endorse-nya, gitu loh. Kemudian Nikita Mirzani juga menyatakan bahwa itu uang cuma-cuma, itu kan kelihatan semua. Kemudian di gugatan uang prestasi adanya kesepakatan lisan, itu beda lagi. Kemudian ada lagi dalam surat eksepsi kemarin, Nikita Mirzani sebagai terdakwa mengatakan bahwa itu kesepakatan bisnis, beda lagi. Jadi sebaiknya diam dan konsolidasi untuk mengatur strategi. Jangan banyak mengumbar seolah-olah berilmu, ilmu orang lain salah semua. Itu yang saya lihat, ya, itu yang saya lihat. Sebaiknya silakan, ya, lakukan perlawanan boleh, untuk mengganjal dakwaan jaksa boleh, tetapi strateginya jangan dibocorkan di berbagai media, di podcast. Hanya menyenangkan para fan-nya saja. Nanti kalau hasilnya nol misalnya,
Kenapa? Mereka pihak-pihak lain pun menyiapkan strategi. Ya, untuk apa? Untuk membuktikan Nikita Mirzani bersalah. Nah, teman-teman, saya tidak akan mengkomentari apapun ya terkait dengan pernyataan dari Fahmi Bahmid, karena itu haknya sang pengacara ya. Saya hanya mau bilang begini. Itu kan strategi dalam menghadapi proses persidangan nanti. Mengapa harus dikeluarkan strategi itu? Kalau hanya sekedar menyenangkan, membuat lega fan-nya atau fan Nikita Mirzani, kalau di media sosial pasti ya jaksa mendengarkan, ya kan? Jaksa penuntut umum pasti melihat, oh begini arah strateginya, oh begini cara pandang hukumnya. Jaksa melihat, kemudian juga hakim pun mendengarkan, menyimak. Kenapa? Oh jadi begini, kan begitu ya. Kemudian yang terpenting adalah pengacara dari lawannya, Reza Gladys, juga mendengarkan, kok strateginya seperti itu gitu kan. Jadi alangkah baiknya menurut pendapat saya, kalau memang punya strategi, diam itu lebih bagus. Kenapa? Agar strategi itu tidak bisa dibaca oleh pihak-pihak lain. Kenapa? Itu menurut saya itu menjadi kerugian. Ya, sekarang pertanyaannya, ya kalau nanti Anda memenangkan dengan strategi Anda, jaksa juga memiliki strategi, pengacara Reza Gladys juga memiliki strategi, sehingga strategi yang diungkapkan di berbagai media itu akan dibaca oleh pihak-pihak lain. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian saya juga ada kritik begini, seandainya teman-teman mungkin sependapat mungkin dengan saya, seandainya Fahmi Bahmid sang pengacara Nikita Mirzani ini cermat melihat dakwaan dulu sebelum dikirimkan ke kejaksaan, pada saat Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka, kemudian melihat bahwa ada celah hukum di situ, seharusnya Fahmi Bahmid dan timnya mengajukan pra-peradilan terkait dengan penerapan pasal 368 ini, ya kan? Kan tahu itu kan jelas di surat pemberitahuannya, di surat peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan, kemudian peningkatan status Nikita Mirzani menjadi tersangka, kemudian sampai pada penahanan, itu bisa dilakukan pra-peradilan kalau cermat ketika itu dengan penetapan tersangka dan pasal yang disangkakan itu sudah terlihat. Nah sekarang kenapa baru mengungkapkan semua itu? Padahal sejak awal kalau strategi itu digunakan pada saat proses penyidikan di kepolisian, kemungkinan Fahmi Bahmid bisa meloloskan Nikita Mirzani gitu. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.